Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Dan ini adalah laptop dari Asus. Tipenya adalah M415DA. Jadi laptop ini udah sempet gue bikin video unboxing ya teman-teman, kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu. Dan di video kali ini gue pengen cerita nih sama teman-teman semua di sini tentang pengalaman gue pakai laptop ini yang udah kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, salah satu pertimbangan gue buat beli laptop ini adalah di bagian portnya. Jadi menurut gue laptop ini tuh portnya lumayan lengkap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bagian sisi sebelah kanannya, laptop ini menyediakan 2 port USB Type A, 1 port combo jack audio 3,5 mm dan juga 1 slot untuk micro SD. Sedangkan di bagian sisi sebelah kirinya kalian masih bisa menemukan 1 port USB Type A, 1 port HDMI, 1 port USB Type C dan juga 1 port DC-in. Nah, untuk yang USB Type-C ini salah satu yang bikin gue beli laptop ini. Ya, meskipun USB Type-C-nya itu bukan USB Type-C yang Thunderbolt dan bisa untuk ngecas gitu ya. Tapi paling enggak laptop ini masih menyediakan port kekinian karena beberapa device ataupun juga gadget yang beredar sekarang itu udah mulai beralih ke USB Type-C. Tapi sayangnya teman-teman, laptop ini tuh dia tidak menyediakan port RJ45 atau LAN ya. Nah, untuk laptop yang nggak punya RJ45, gue punya solusinya pakai hub converter ini dari PX Digital Indonesia. Kenapa? Karena ini hub converter ini dia punya speed sampai dengan 1000 Mbps yang bikin kalian itu punya konektivitas internet yang stabil. Dan kerennya lagi teman-teman, hub converter ini tuh tinggal plug and play aja. Jadi kalian nggak perlu setting apa-apa di laptop kalian. Tinggal konekin RJ45 yang ada di bawah meja kalian ke hub converter ini, kemudian USB Type-C-nya itu bisa langsung kalian colok di laptop kalian. Itu kenapa alasannya gue cari laptop yang udah punya USB Type-C, karena beberapa device sekarang itu sudah mulai beralih ke USB Type-C seperti hub converter dari PX Digital Indonesia ini. Dan menurut gue desain dari hub converter PX Digital Indonesia ini udah keren, simple, nggak ribet, nggak perlu embel-embel apapun. Dan build quality-nya dia ini terbuat dari aluminium yang katanya itu bisa menghantarkan panas lebih baik, jadi bisa ngebuang panas lebih cepat. Cuman ya biasanya kan kalau misalkan kita cuman connect RJ45 itu ya nggak akan menghasilkan panas yang gimana. Nah, buat kalian yang emang butuh RJ45 converter ini, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi box di bawah. Oke, ngomongin masalah desain ya, laptop dari Asus M415DA ini menurut gue desainnya simple ya, memang mirip-mirip sama kayak laptop-laptop ultrabook zaman sekarang yang terlihat tipis. Tapi dia nggak setipis itu ya teman-teman. Meskipun desainnya terlihat seperti ultrabook dan tipis, dia sebenarnya untuk di bagian bawahnya ini dia bentuknya agak sedikit cembung ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi samping seperti ini teman-teman, ini laptopnya memang terlihat tipis, tapi di bagian bawahnya dia memang cukup tebal. Ini menurut gua adalah desain yang smart ya. Maksudnya walaupun terlihat dia itu tipis gitu ya, walaupun laptopnya tebal gitu maksudnya, tapi dia bisa terlihat tipis dengan mengakali di bagian bawahnya ini dia dibikin agak sedikit cembung. Jadi di bagian sisi sampingnya kalau kita lihat dia masih tipis banget nih teman-teman. Nah, salah satu hal yang bikin gua suka sama laptop ini ada di bagian layarnya teman-teman. Jadi layar dari Asus M415DA ini dia menggunakan panel IPS ya teman-teman, bukan pakai panel TN. Dimana panel IPS itu menurut gue itu bisa menghasilkan warna dan juga gambar yang lebih oke. Serta ini untuk resolusinya ada di Full HD ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menikmati konten YouTube juga, misalkan seandainya Netflix atau Disney Plus di laptop ini hasilnya emang udah keren banget. Meskipun dia kecerahannya cuma ada di 250 nits, tapi menurut gue itu adalah suatu hal yang wajar karena kita biasanya ya pakai laptop juga di dalam ruangan.
jarang banget orang pakai laptop yang panas-panasan di bawah sinar matahari. Dan menurut gue ini layarnya emang udah cakep banget. Oke, beralih ke sektor keyboardnya nih teman-teman. Jadi gue itu kebutuhan komputasi gue untuk laptop itu cuman untuk olah data di Excel dan juga bikin script untuk video. Nah, keyboard dari laptop ini yang bagusnya lagi dia udah punya backlight teman-teman. Dan backlightnya ini dia punya 3 tingkat kecerahan mulai dari yang paling rendah, medium, dan juga yang paling cerah teman-teman. Dan itu yang bikin gue ngerasa laptop ini udah cukup mewah dengan harganya yang menurut gue cukup terjangkau. Nah, keyboardnya ini dia modelnya chiclet ya teman-teman, dan punya travel key yang sebenarnya nggak terlalu jauh tapi masih nyaman dan cukup clicky kalau misalkan gue pakai untuk ngetik. Jarak antar touchnya juga menurut gue ini udah cukup. Cuman sayangnya untuk keyboardnya touchnya ini ya teman-teman, dia agak sedikit kecil, jadi nggak terlalu besar. Jadi gue beberapa kali itu sering typo pas gue ngetik di laptop ini. Cuman ya menurut gue itu cuman masalah kebiasaan aja. Kalau misalkan kalian memang punya tangan yang nggak segede tangan gue ini, gue rasa itu udah nyaman banget kalian pakai laptop yang satu ini. Nah, bergeser ke bagian bawah keyboardnya teman-teman. Di bagian bawah keyboardnya ini kita bisa lihat yang namanya touchpad teman-teman. Ya, di bagian bawah sini ada touchpad yang posisinya tidak terlalu center, memang ya lebih cenderung ke sebelah kiri, tapi masih cukup terjangkau dengan baik kalau misalkan kita lagi ngetik dan kita butuh untuk scrolling nih. Dan di bagian touchpad ini juga sudah ditanamkan fingerprint sensor teman-teman yang dia terhubung sama Windows Hello. Jadi kalau misalkan kalian nyalain laptop ini, kalian tinggal scan aja sidik jari kalian, laptopnya udah langsung nyala. Nah, untuk masalah performa ya teman-teman, jujur sebenarnya gue nggak main game di laptop ini, dan satu-satunya game yang gue install di laptop ini cuman Roblox. Dan itu pun gue juga jarang mainin, tapi gue sempet mainin itu beberapa kali ya si Roblox itu di laptop ini. Gue ngeliat itu dia bisa jalan di atas 60 Hz, dan ini lumayan oke untuk kelas laptop yang harganya cukup terjangkau ini. Karena memang laptop ini dia punya prosesor Ryzen ya teman-teman, lebih tepatnya Ryzen 3250U, serta didukung dengan RAM kapasitas 4GB. Ya, gue beli yang cuman RAM-nya 4GB, tapi memang udah gue upgrade ke 8GB. Dan walaupun 8GB ya teman-teman, 2GB dari RAM yang gua install itu dia didedikasikan untuk grafis cardnya teman-teman ya. Jadi di sini dia menggunakan AMD Radeon Graphics Card, dan itu diambil 2GB dari RAM yang gua install. Dan menurut gua dengan RAM 6GB dan 2GB dipakai untuk grafis card, laptop ini masih sangat cukup berjalan baik ya untuk gue pakai streaming video, terus juga browsing, terus juga bikin script gitu maksudnya, dan juga edit data di Excel, serta iya sesekali main game yang Roblox tadi gue bilang itu teman-teman, itu bisa dijalankan cukup baik di laptop ini. Setelah kita udah ngomongin masalah performanya, layarnya ya, gue sekarang mau ngebahas untuk baterainya. Nah, gue sebenarnya jujur kurang tahu berapa kapasitas FAH-nya di laptop ini teman-teman. Tapi sepenggunaan gue yang cuman untuk edit Excel, terus juga kemudian scripting dan browsing, serta sesekali main game, laptop ini bertahan cukup sebentar ya. Jadi rata-rata gue pakai itu 2 sampai 2,5 jam baterainya udah perlu dicas lagi. Tapi teman-teman, si Asus ini dia menyediakan kapasitas charger yang menurut gue lumayan oke ya. Dia ada di 45 watt. Dan untuk pengecasan dari 0% sampai 100% itu gue biasanya antara sekitar 2 sampai 3 jam ya. Laptop ini bisa ngecas bener-bener sampai 100%. Dan Asus juga menyediakan fitur My Asus di sini teman-teman, yang bisa kontrol untuk pengecasannya. Jadi kalau misalkan kalian ngecas laptop ini full ya, jadi benar-benar dicolok charger terus, itu kalian bisa setting ke maksimal 80% untuk menghemat
daya, bukan menghemat daya ya, lebih tepatnya untuk bikin umur baterai itu jadi lebih panjang. Dan itu menurut gue salah satu solusi yang cukup brilian ya, cukup smart disematkan di sebuah laptop ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir meskipun laptopnya itu dicolok charger terus, tapi dia bisa cukup lama baterainya bertahan sampai ya jangka waktu yang lebih panjang gitu ya teman-teman. Oh ya, terakhir gue mau ngebahas masalah harga dari laptop ini. Jadi gue beli laptop ini 2021, hampir 1 tahun yang lalu, mungkin sekitaran 9 atau 10 bulan yang lalu ya lebih tepatnya. Itu gue beli laptop ini di harga 7,1 juta. 7,1 juta untuk saat itu hitungannya murah teman-teman, karena laptop ini tuh dibanderol saat itu di harga 7,6 sampai 7,8 juta, yang notabene-nya sebenarnya itu overpriced ya, karena di tahun 2021 itu banyak banget kendala untuk spare part laptop, layar laptop, prosesor itu banyak banget terkendala. Sedangkan banyak banget orang yang butuh laptop karena di 2021 pandemi itu kan masih jalan ya teman-teman. Jadi banyak orang yang WFH lagi ya, banyak orang yang WFH dan juga banyak orang yang sekolah dari rumah gitu. Jadi memang mereka butuh laptop, sedangkan ketersediaan stok untuk spare part laptop itu sedikit. Alhasil harganya itu melambung cukup tinggi. Padahal harga normal dari laptop ini sekarang itu ada di 6 jutaan aja teman-teman. Terakhir gue lihat itu harganya ada di 6,5 juta, 6,2 sampai 6,5, itu dengan RAM 8GB dan internal storage 256. Nah, kesimpulan gue dengan harga 6 jutaan kalian bisa ngedapetin laptop entry level yang menurut gue juga lumayan powerful ya, untuk segi gaming ya, gaming tipis-tipis gitu ya. Itu menurut gue masih cukup worth it. Apalagi dengan kondisi sekarang yang mudah-mudahan sudah jauh lebih stabil. Nah, jadi mungkin segitu aja teman-teman video pembahasan gue mengenai laptop Asus M415DA ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.